Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang pendidikan matematika realistik Indonesia atau biasa disingkat PMRI sebagai inovasi pendidikan. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama, Teddy Setiadi dengan NPM 18 10 63 10 50 202. Yang kedua ada Halimatus Sadia Ummu Salamah dengan NPM 18 10 63 10 50 163. Dan yang terakhir ada saya sendiri yang bernama Helindia Fadilah dengan NPM 18 10 63 10 50 196. Setelah saya perkenalkan anggota-anggotanya, marilah kita simak mengenai penjelasannya. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari PMRI. Pendekatan PMRI adalah suatu pendekatan pembelajaran matematika yang bersaranakan pengalaman peserta didik untuk meningkatkan pemahaman dan penalaran. PMRI merupakan adaptasi dari RME atau Realistic Mathematics Education, maka prinsip PMRI sama dengan prinsip RME. Meskipun begitu, dalam beberapa hal, PMRI berbeda dengan RME karena konteks, budaya, sistem sosial, dan alamnya berbeda. Grave-Mayer dalam Marpaung merumuskan 3 prinsip RME, yaitu reinvensi, terbimbing, dan matematisasi berkelanjutan, fenomenologi didaktis, dan dari informal ke formal. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama itu menggunakan masalah kontekstual, kemudian menggunakan model. Yang ketiga, menggunakan hasil dan konstruksi siswa sendiri. Yang keempat, pembelajaran terfokus pada siswa. Yang kelima, terjadi interaksi antara murid dan guru. Selanjutnya, itu ada langkah-langkah. Langkah-langkah dalam RMI yang pertama ialah persiapan. Selain menyiapkan masalah kontekstual, guru harus benar-benar memahami masalah dan memiliki berbagai macam strategi yang mungkin akan ditempuh siswa dalam menyelesaikannya. Kemudian langkah yang kedua ada pembukaan. Pada bagian ini, siswa diperkenalkan dengan strategi pembelajaran yang dipakai dan diperkenalkan kepada masalah-masalah tersebut dengan cara mereka sendiri. Langkah selanjutnya itu proses pembelajaran. Siswa mencoba berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan pengalamannya dalam dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok. Kemudian, setiap siswa atau kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan siswa atau kelompok lain. Dan siswa atau kelompok lain memberi tanggapan terhadap hasil kerja siswa atau kelompok penyaji. Guru mengamati jalannya diskusi kelas dan memberi tanggapan sambil mengarahkan siswa atau kelompok penyaji. Guru mengamati jalannya diskusi kelas dan memberi tanggapan sambil mengarahkan siswa untuk mendapatkan strategi terbaik serta menentukan aturan atau prinsip yang bersifat lebih umum. Langkah selanjutnya itu ada langkah penutup. Setelah mencapai kesepakatan tentang strategi terbaik melalui diskusi kelas, siswa diajak menarik kesimpulan dari pembelajaran saat itu. Pada akhir pembelajaran, siswa harus mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk matematika formal, menurut Julkarnadi dalam Hartono 2008. Selanjutnya, ada kelebihan PMRI, yaitu PMR memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa. Pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa tentang keterkaitan antara matematika dengan kehidupan mendasar, pandangan yang sangat mendasar mengenai berbagai hal yang tidak mudah untuk dipraktekkan, misalnya mengenai siswa, guru, dan peranan soal kontekstual. Di dalam PMR, siswa tidak lagi dipandang sebagai pihak yang mempelajari segala sesuatu yang sudah jadi, tetapi sebagai pihak yang aktif mengkonstruksi konsep-konsep matematika. Guru dipandang lebih sebagai pendamping bagi siswa.
Selanjutnya, pencarian soal-soal kontekstual yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut PMR tidak selalu mudah untuk setiap topik matematika yang perlu dipelajari siswa. Terlebih lagi karena soal-soal tersebut harus bisa diselesaikan dengan bermacam-macam. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran PMRI. Contohnya dalam pembelajaran pecahan di sekolah dasar, sebelum mengenalkan pecahan kepada siswa, sebaiknya pembelajaran pecahan dapat diawali dengan pembagian menjadi bilangan yang sama. Misalnya pembagian kue, supaya siswa memahami pembagian dalam bentuk yang sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa benar-benar memahami pembagian. Setelah siswa memahami pembagian menjadi bagian yang sama, baru diperkenalkan istilah pecahan. Pembelajaran ini sangat berbeda dengan pembelajaran bukan matematika realistik, di mana siswa sejak awal tidak dicekoki dengan hanya istilah pecahan dan beberapa jenis pecahan saja, tetapi siswa paham akan konsep pembelajarannya juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Heraldindia. Pengaruh PMRI sebagai inovasi pembelajaran. Nah, pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan PMRI menurut Ahmad 2016 bisa akan membantu mengembangkan pembelajaran menjadi lebih valid, praktis, dan efektif. Nah, apa sih valid itu? Valid adalah karena proses berpikirnya dalam matematika harus dilakukan secara benar agar memberikan kesimpulan yang diperoleh dianggap sahih. Yang kedua yaitu praktis. Nah, praktis itu ialah karena menekankan objek terhadap lingkungan sebagai langkah awal dalam membangun pengenalan pembelajaran. Nah, sesuai dengan sosial dan lingkungan si siswa itu kan. Dan yang terakhir efektif itu karena dapat membantu pembelajaran matematika bisa lebih berinteraksi. Jadi si siswa itu bisa interaksi dengan sosialnya, bisa interaksi sosial dengan dekat dengan lingkungannya. Sebagai suatu inovasi, PMRI tidak hanya menangani cara baru dalam pembelajaran matematika dan aktivitas-aktivitas dilakukan di dalam kelas, tapi juga konsepsi baru tentang siswa, peran baru guru, dan mendorong terjadi transformasi sosial budaya secara lebih baik dan masif menurut Sambiring 2009. Hal tersebut itu jadi pembelajaran PMRI itu lebih si siswa lebih mengenal transformasi sosial dan keadaan sosial sekitarnya. Seperti itu. Kesimpulannya yaitu pembelajaran matematika dengan PMRI merupakan aktivitas belajar mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa dalam kegiatan sehari-hari, dan memiliki karakteristik dari pendekatan ini adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengkonstruksikan atau membangun pemahaman tentang konsep yang baru dipelajarinya. Jadi, ciri khas dari PMRI adalah penggunaan situasi nyata dalam pembelajaran dan dikembangkan sesuai dengan konteks dan keadaan di Indonesia. Oleh sebab itu, pembelajaran matematika realistik ini memerlukan inovasi dan kreativitas guru untuk melibatkan peran aktif siswa, sehingga dalam proses pembelajaran tersebut lebih mengkonstruksi dan membekas terhadap pengalaman belajar siswa dalam jangka panjang. Nah, hal tersebut PMRI itu jadi perlu kita sebagai calon-calon guru untuk lebih berinovasi lagi dalam hal pembelajaran di kelas. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.